Baik, selamat siang. Kita mulai kuliah kita. Sekali lagi saya infokan bahwa perkuliahan kita sepanjang sesi ini saya rekam dengan suatu harapan kalau ada di antara kalian yang ingin melihatnya kembali karena kurang jelas atau bagaimana, silakan dilihat di YouTube. Saya sengaja melakukan itu dengan suatu harapan kali ini kalian semua dapat nilai-nilai yang bagus sehingga kita semua bergembira. Baik, saya akan share bahan kuliah kita. Baik, Ketua, tolong respon, bisa dilihat enggak? Ketua? Bisa Pak, bisa Pak. Suara saya jelas enggak? Bisa Pak. Suara saya? Jelas Pak, jelas. Baik. Jelas Pak. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang pengertian dan kegunaan dari keanekaragaman hayati. Mula-mula kita bicarakan tentang pengertian. Dalam bahasa Inggrisnya, keanekaragaman hayati adalah biodiversity. Nah, bahasa Inggris bisa kita bahasa Indonesiakan dengan cara-cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia menjadi biodiversitas. Nah, kalau kalimat lengkapnya begini definisinya. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah suatu istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya, yaitu mencakup gen, spesies tumbuhan, spesies hewan, tadi gen tumbuhan, gen hewan, gen mikroorganisme, spesies mikroorganisme, serta ekosistem dan proses-proses ekologi di mana bentuk kehidupan itu merupakan bagiannya. Itu definisi secara keseluruhan. Jadi lengkap sekali pengertiannya ini. Kalau kita lihat kata-kata kuncinya, ada beberapa ini kata-kata kunci. Kata kunci di dalam suatu definisi atau pengertian itu, itulah cakupan dari pengertian itu. Coba kita lihat di sini beberapa kata kunci. Kehidupan. Ya, kehidupan. Berkelompok. Makhluk biologis. Ekologi. Lalu makhluk hidup itu ada yang tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan itu mencakup gen dan spesiesnya. Dan juga proses-proses di dalam ekologi itu sendiri. Berarti kalau kita boleh katakan bahwa
seluruh makhluk hidup yang ada di dalam ekologi itu, beserta pendukung-pendukungnya. Itu yang kita sebut dengan biodiversitas. Jadi, interaksi, hubungan antara makhluk hidup yang kita sebut dengan biotik. Biotik ya. Dengan lingkungannya. Benda-benda mati yang kita sebut dengan abiotik. Jadi bukan hanya biotik saja yang menjadi penting kita lihat, tetapi juga abiotiknya. Karena biotik itu sendiri, makhluk hidup itu sendiri harus hidup di dalam suatu lingkungan, suatu ekologi, dan ekologi itu harus cocok dengan dia. Kalau enggak, dia terancam. Dia tidak bisa berkembang. Dan antar makhluk hidup itu berbeda-beda. Pada satu tumbuhan, pada kelompok tumbuhan misalnya, gen bisa berbeda, spesies berbeda. Pada kelompok hewan juga demikian, gen berbeda, spesies berbeda. Bahkan mikroorganisme, antar mikroorganisme berbeda, antar gen berbeda. Antar spesies berbeda. Tentu saja kalau di alam tidak ada satupun makhluk itu yang berdiri sendiri. Ya, tidak ada satupun makhluk hidup itu yang berdiri sendiri. Dia bisa hidup dengan makhluk hidup lainnya. Berdampingan, saling menjaga. Tidak harus saling mendukung, tetapi bisa juga predator, hubungan predator. Ada yang satu memakan yang lain. Hewan tidak mungkin bisa hidup tanpa tumbuhan. Tumbuhan tidak mungkin bisa hidup tanpa ekologi yang benar. Untuk menopang kehidupannya, misalnya tanah, unsur hara, sinar matahari. Dengan demikian, keanekaragaman hayati itu, atau keanekaragaman dari makhluk hidup itu, juga tergantung pada ekosistem, ekologi, dan proses di dalam ekosistem itu. Itu adalah satu pengertian. Itu salah satu pengertian. Pengertian yang kedua ini dari ahli yang lain ini, keanekaragaman hayati adalah seluruh keanekaan bentuk kehidupan di bumi, beserta interaksi di antara mereka dan antara mereka dengan lingkungannya. Ini lebih pendek dia, lebih tidak detail definisi ini. Definisi ini lebih pendek, tidak detail, tetapi pengertiannya tetap itu tadi, bahwa ada makhluk hidup, ada lingkungannya, dan mereka berinteraksi. Ada abiotik, ada biotik, dan berinteraksi. Biotik bisa hidup sekali lagi, bisa berkembang karena dukungan dari abiotik. Sebaliknya abiotik juga bisa rusak kalau biotiknya tidak mengendalikannya. Kalau biotiknya tidak memeliharanya. Jadi interaksi saling menguntungkan, saling memperbaiki, sangat dibutuhkan sehingga keanekaragaman itu terpelihara. Keanekaragaman hayati atau keragaman hayati bisa juga disebut keanekaragaman hayati atau keragaman. Kalau keanekaragaman hayati, keanekaragaman itu aneka ragam kata dasarnya, aneka ragam. Bisa juga keragaman kata dasarnya ragam.
Jadi keanekaragaman hayati atau keragaman hayati merujuk pada keberadaan bentuk-bentuk kehidupan. Tanaman yang berbeda-beda, hewan yang berbeda-beda, mikroorganisme yang berbeda-beda, gen-gen yang berbeda, dan ekosistem yang mereka bentuk. Nah, kehidupan yang ada sekarang, keanekaragaman merupakan sebuah kekayaan. Kekayaan hidup yang ada sekarang merupakan hasil dari proses yang panjang, ratusan juta tahun dengan berevolusi. Jadi apa yang kita lihat sekarang, keanekaragaman hayati yang kita lihat sekarang adalah suatu proses evolusi selama ratusan juta tahun. Kita tahu bersama evolusi itu artinya adalah perubahan perlahan-lahan. Kalian semua sudah mempelajari biologi, teori-teori evolusi, baik dari Darwin maupun Cemak atau ahli lainnya. Makhluk hidup itu berupaya selalu untuk menyesuaikan dirinya dengan perubahan lingkungan. Penyesuaian dirinya itu kemudian terekam di dalam gennya dan kemudian lama-kelamaan akan tersimpan di dalam gennya dan diturunkan ke keturunannya. Kita kutip beberapa hasil penelitian. Tentang keanekaragaman hayati. Misalnya hasil penelitian Pianka 1966, Groombridge 1992 kalau kita satukan, mereka mengatakan bahwa inilah empat ini tempat-tempat terdapat di mana terdapat keanekaragaman hayati yang dominan. Menurut Pianka dan Groombridge ini, pertama hutan hujan tropik. Di hutan hujan tropik itulah terdapat keanekaragaman hayati, itu maksudnya. Yang kedua di terumbu karang. Yang ketiga danau tropik besar. Yang keempat laut dalam. Tentu banyak lagi tempat-tempat lain, tetapi empat inilah yang paling dominan di mana terdapat keanekaragaman hayati. Hutan hujan tropik merupakan tempat keanekaragaman hayati terbesar dibandingkan terumbu karang, danau tropik besar, dan laut dalam. Jadi dari empat ini, hutan hujan tropiklah yang paling besar keanekaragaman hayatinya. Kita bisa kasih contoh, misalnya hutan hujan tropik di daerah Amazon, Brasilia. Ada juga hutan hujan tropik di kita. Gunung Leuser misalnya, Gunung Leuser termasuk hutan hujan tropik. Gunung Leuser itu ada di Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian terumbu karang. Terumbu karang yang ada beberapa daerah terumbu karang di Indonesia. Ya, salah satu di antaranya adalah daerah terumbu karang di Nias. Ya. Di Nias. Kalau saya nggak, siapa orang Nias di sini? Di mana daerah turisme di terumbu karang di Nias? Teluk Dalam atau di mana itu? Teluk Dalam, Pak. Teluk Nias Selatan, Pak. Teluk Dalam. Nias Selatan. Aziza, coba Aziza dulu. Di Nias Selatan, Pak. Teluk Dalam. Ya, di Teluk Dalam atau Nias Selatan. Ya, sangat dikagumi oleh dunia. Dan kita tahu bersama bahwa terumbu karang ini adalah produsen oksigen
terbesar di dunia. Bukan hutan produsen oksigen terbesar, tetapi terumbu karang. Inilah jantung dari oksigen di dunia ini. Mengapa di terumbu karang itu, kembali dulu, mengapa di hutan hujan tropik itu banyak keanekaragaman hayati, banyak makhluk hidup di sana? Itu maksudnya, tanaman, hewan, mikroorganisme, karena lingkungan mendukung, air ada, bahan makanannya ada, bahan-bahan organik ada. Nah, terumbu karang bagaimana? Terumbu karang, mengapa ini bisa menjadi pusat keanekaragaman hayati, tempat keanekaragaman hayati? Karena dia menghasilkan oksigen. Oksigen ini menghidupi ikan, menghidupi mikroorganisme, menghidupi makhluk-makhluk yang ada di situ. Suatu saat saya ingin sekali melihat ke Teluk Dalam atau Nia Selatan ini, terumbu karang ini. Kemudian danau tropik besar, ini juga merupakan daerah keanekaragaman hayati dan laut dalam. Laut dalam maksudnya laut yang sangat dalam. Dan juga semakin banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedalaman laut itu ribuan meter, ternyata di sana masih ada makhluk hidup. Ya, kalau kita beragama tentu kita katakan luar biasa Tuhan itu ya. Nah, itulah Pianka Groombridge. Ya, sekali lagi hutan hujan tropik lah yang terbesar keanekaragaman hayatinya dibandingkan terumbu karang, danau tropik besar dan laut dalam. Nah, tahun 92 Mares mengatakan, meneliti tempat yang lain, mengatakan bahwa ada 4 lagi tempat keanekaragaman hayati yang besar. Pertama, hutan gugur daun. Jadi hutan itu ada, kemudian ada daunnya yang gugur-gugur, begitu ya. Nah, ini juga suatu proses dekomposisi gugur daun itu, bahan organik itu, mikroba segala macam. Mengakibatkan banyak sekali jenis-jenis mikroba yang ada di sana. Dan juga ekologinya berubah-ubah. Ekologinya berubah-ubah. Ketika daun hijau, lebih sejuk, kemudian ketika daun gugur, lebih panas. Jadi makhluk hidup yang berkembang pun dalam kedua situasi yang berbeda itu, ada yang istirahat, ada yang berkembang, berbeda-beda, sangat berbeda-beda. Kemudian padang semak. Padang semak. Semak belukar maksudnya yang sangat luas ya, padang semak. Kemudian padang rumput. Kita tahu rumput semak berarti kan ada herba yang 1 meter, 2 meter. Kalau rumput kita tahu bersama rumput itu paling-paling 30 cm ya. Rumput yang tinggi misalnya seperti apa itu rumput? Yang lebih tinggi. Ya, ini sering menjadi gulma. Ilalang. Ya, ilalang ya. Ilalang. Makasih Ajija. Kemudian padang pasir. Padang pasir. Padang pasir kita lihat di permukaan sepertinya nggak ada makhluk hidup ya. Ternyata di bawahnya, apalagi dekat-dekat oase, itu banyak sekali makhluk hidup. Luar biasa di padang pasir itu ada makhluk hidup yang tidak perlu ada air selama 1 tahun tetap hidup. Sangat berbisa memang. Saya sering menonton TV Discovery dan TV-TV lain, ya, siaran-siaran lain di di IndiHome. Luar biasa ya. Inilah menurut Mares. Jadi kalau kita jumlahkan keseluruhan, ya ada 8 yang tempat yang keanekaragamannya luar biasa banyaknya. Ya, tapi nggak boleh kita satukan pendapat ini. Nggak boleh kita satukan. Karena daerahnya berbeda-beda. Nggak bisa kita bandingkan. Tapi yang pasti, kalau menurut Pianka tadi,
bahwa yang paling banyak keanekaragaman hayatinya adalah hujan tropis. Inilah, bisa dilihat foto ini ya. Inilah foto dari hutan hujan tropis di Amazon. Saya ambil dari Wikipedia. Sumbernya Wikipedia. Luar biasa. Sekali lagi kita punya juga hutan hujan tropis seperti di Kalimantan, kita tadi Gunung Leuser, mungkin di Padang Sidempuan sana, di Tapanuli Selatan sana. Masih banyak di Indonesia yang bisa kita definisikan sebagai hutan hujan tropik. Juga di Sumatera Utara misalnya di daerah Humbang Hasundutan. Ya, di daerah Humbang Hasundutan. Nanti saya ada paper saya, nanti saya presentasikan mengenai keanekaragaman hayati dalam kaitannya dengan geopark. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan manfaat, ya, manfaat. Ya, kegunaan. Ada dua kegunaan ini, pengertiannya maksudnya ya, pengertiannya. Kita bicarakan dulu kegunaan nomor 1, yang dibedakan antara manfaat langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung itu konsumtif. Alam, nilai yang diberikan produk alam yang dikonsumsi langsung tanpa melalui pasar. Ya, manfaat langsung. Artinya, contoh dari hutan, kita ambil kayu untuk dijadikan papan, langsung dibangunkan, digunakan untuk membangun rumah. Lalu dari hutan kita ambil rusa untuk langsung dipanggang. Dan kita dari hutan juga kita ambil pangan-pangan lainnya atau obat-obatan atau kayu untuk bahan bakar. Jadi langsung digunakan. Itu kalau dari hutan. Kalau dari laut kita ambil ikan dari laut. Kita panggang langsung, kita masak, kita makan. Atau rumput laut kita ambil. Kemudian kita makan. Kita jemur lalu kita makan. Artinya tanpa melalui pasar. Tidak ada mekanisme jual beli. Jadi si pengguna itu langsung menggunakan keanekaragaman hayati itu untuk keperluan dirinya. Manfaat langsung secara produktif. Yaitu nilai yang diberikan produk alam melalui pemanenan secara komersial. Artinya komersial diambil lalu dijual. Dijual untuk konsumsi langsung misalnya. Diambillah rusa dari hutan, dimasak lalu dijual di kedai. Jadi langsung dikonsumsi. Tapi melalui mekanisme pasar. Atau diambil daging rusa dari hutan, dijual di pasar. Lalu pembeli memasaknya di rumahnya. Atau kalau ikan tadi diambil dari laut ikan, dibawa ke kedainya, dimasaknya, lalu ada yang datang untuk makan, dijualnya. Nah, jadi ada mekanisme pasar, ada mekanisme jual beli. Demikian juga kalau kayu diambil dari hutan, diolah dulu, lalu dijual di pasar, dibeli orang. Jadi produktif. Jadi ada nilai tambah, ada nilai keuntungan atau ada nilai yang diperoleh dari nilai ekonomi yang diperoleh dari aktivitas tersebut. Kemudian manfaat tidak langsung. Pertama secara ekologis. Keuntungan bagi ekosistem. Jadi kalau kita pelihara keanekaragaman hayati itu akan mempertahankan secara keseluruhan biotik maupun abiotik tadi untuk bisa melangsungkan hidupnya terus-menerus. Jadi keuntungan bagi ekosistem.
Ekosistem maksudnya ekologi, sistem ekologi, kan itunya pengertian ekosistem, sistem ekologi. Jadi secara ekologis, kalau keanekaragaman itu kita pelihara, itu akan justru menguntungkan ekosistem itu sendiri. Manfaat tidak langsung yang kedua adalah pemilihan. Pemilihan, choice. Begini maksudnya, kita tidak tahu apa saja kegunaan dari makhluk hidup yang ada sekarang yang belum kita telusuri di masa depan. Jadi kalau dia punah sekarang, merugikan orang di masa depan. Oleh karena itu kalau dipelihara, maka itu akan bisa kelak menguntungkan masyarakat di masa depan. Coba sebagai contoh, bakteri penicillium itu bakteri tanah. Kalau dulu ratusan tahun yang lalu atau ribuan tahun yang lalu bakteri ini sudah punah, maka orang tidak lagi akan menemukan bakteri itu. Padahal bakteri itu mengandung antibiotika penicillin. Banyak tanaman yang sayang sekali kalau punah dulu, padahal sekarang kemudian terbukti dia adalah obat-obatan. Jadi kalau ada pun satu tanaman, hewan, mikroorganisme yang sekarang tidak diketahui kegunaannya, jangan sampai punah. Mungkin suatu saat masyarakat di masa depan bisa membuktikan bahwa itu adalah sangat penting sebagai obat atau sebagai apapun dalam sebuah ekosistem. Kemudian keberadaan. Yang ketiga manfaat tidak langsung keberadaan. Dimensi etik. Tanggung jawab manusia untuk ekosistem dan sekaligus spesies. Nah, kita manusia yang sosial tentu sangatlah tidak etis kalau kita membuat punah keanekaragaman hayati itu karena bisa merugikan orang lain. Contoh, kita berada di daerah hutan, lalu kita tebang semua hutan itu, akhirnya terjadi banjir. Secara etika kita sudah salah karena banjir itu kemudian menimbulkan malapetaka bagi masyarakat di daerah itu, juga di daerah yang lain karena banjir kiriman. Hanyut semua rumah orang. Kemudian ada tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya. Apapun agama kita, Tuhan menitahkan kepada kita supaya memelihara keanekaragaman hayati ini. Jadi dari segi dimensi etik sosial dan dari segi dimensi keagamaan, kita semua manusia berkepentingan, diharuskan untuk memelihara keanekaragaman hayati agar berlangsung keanekaragaman hayati sepanjang zaman. Kita akan berdosa kepada masyarakat masa sekarang dan masa yang akan datang. Kita akan berdosa kepada Tuhan apabila kita tidak memelihara keanekaragaman hayati itu. Nah, sama seperti kita manusia, beragam-ragam kita sebenarnya adalah diciptakan oleh Tuhan. Ada Nias, ada Batak, ada Islam, ada Kristen, Buddha, segala macam. Semua keanekaragaman itu adalah ciptaan Tuhan dan sebuah keindahan. Maka orang Nias, orang Batak harus bisa akur, orang Islam, Kristen harus bisa akur. Karena itu sebuah keanekaragaman. Keanekaragaman itu sangat indah. Kemudian kegunaan yang kedua, ini waktunya sedikit lagi. Ini tuh adalah kegunaan dalam pengertian yang pertama. Yang kedua adalah dengan mengetahui adanya keanekaragaman gen merupakan modal dasar untuk melakukan rekayasa genetik dan hibridisasi. Maksudnya begini. Kalau kita tahu keanekaragaman gen, kita bisa silangkan dua tanaman yang berbeda gennya menghasilkan turunan yang lebih baik. Contoh, kalau kita mengambil tanaman liar, misalnya kacang kedelai yang tahan terhadap banyak penyakit, kita silangkan dengan kacang kedelai komersial, lalu turunannya akan mengandung gen-gen ketahanan itu. Jadi keanekaragaman itu sumber gen untuk digunakan, ya, untuk digunakan oleh manusia sekarang dan masa depan. Yang kedua, dengan mengetahui adanya keanekaragaman jenis, dapat menuntun kita untuk mencari alternatif bahan makanan. Alternatif bahan sandang, papan,
dan seterusnya. Jadi kalau semua makhluk hidup yang ada sekarang hidup, kita bisa carikan, menjadikan suatu tanaman sebagai bahan makanan alternatif. Mungkin sekarang belum kita gunakan karena banyak padi, karena banyak jagung. Tapi kan kalau kita lihat sejarah daripada padi dan jagung, ya, bangsa nomaden biasanya dulu memakan hewan dan mengambil buah-buahan dari hutan. Tapi kemudian mereka berimigrasi, lalu mereka membawa padi dan menanamnya. Demikian juga padi itu bukan tanaman Indonesia ya. Padi itu adalah tanaman India. Nah, orang India datang ke Indonesia, ya, orang India datang ke Indonesia, zaman Hindu dulu, lalu mampir di Bali, lalu berkembanglah padi di Indonesia. Demikian juga kacang kedelai, ketika Cina datang ke Indonesia untuk berdagang, dia bawa kacang kedelai, masyarakat kemudian menanam kacang kedelai. Jadi asal-usul kacang kedelai adalah Cina, asal-usul padi adalah India. Jadi pada waktu itu, dengan demikian, maka padi dan kacang kedelai menjadi bahan alternatif, bahan pangan alternatif buat masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dengan mengetahui adanya keanekaragaman ekosistem, kita dapat mengembangkan sumber daya hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu. Jadi kalau kita pelajari ekosistem tertentu, oh ini begini ekosistemnya, oh ini berarti cocoklah ini kalau tanaman ini saya kembangkan di tempat yang lain yang ekosistemnya sama. Atau dari suatu ekosistem kita bisa pindahkan ke ekosistem yang lain. Atau suatu ekosistem kita pelajari, oh ini tanaman ini, oh begini ekosistemnya. Di tempat sana berarti harus saya ciptakan ekosistem yang seperti ini supaya tanaman yang sama, ya, spesies yang sama berkembang dengan baik. Baik, demikian bahan kuliah kita. Sebentar lagi akan tutup secara otomatis ini. Karena 40 menit. Terima kasih atas perhatian kalian. Dan barangkali kalau ada pertanyaan, boleh ditanya. Sekali lagi, kalau kalian kurang mengerti, kurang mencatat tadi, boleh dilihat di YouTube saya. Nanti sore, sebentar lagi akan saya upload ke sana. Tidak keharusannya tidak ada nilai untuk itu. Cuman kalau kalian butuh, ya silakan. Saya juga mengeluarkan biaya untuk menguploadnya ya, tapi demi kalian ya saya upload di YouTube saya. Ada pertanyaan? Saya Pak. Ya. Saya Pak. Ricky ya. Ya. Tadi kan Bapak nyinggung tentang manfaat tidak langsung itu kan Pak, tentang faktor kepunahan gitu Pak. Pertanyaannya gini Pak, faktor apa saja yang menyebabkan kepunahan keanekaragaman hayati tersebut Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaanmu bagus sekali Ricky. Cuman nanti aja lah di bab 7 atau bab 8 kita bicarakan tentang faktor-faktor yang mengancam kepunahan suatu makhluk hidup, secara khusus hewan. Jangan saya jawab sekarang ya. Terima kasih perhatianmu Ricky. Ya. Ada lagi? Tentu kalau saya jawab sekarang kan bab 7, bab 8 sudah kita jawab, ya kan? Oke. Bisa Pak. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, Claudia, kau mau tanya? Enggak? Enggak, Pak. Oke, baik. Ya. Terima kasih adik-adik sekalian. Selamat sore, jaga kesehatan, vaksin kalau sudah akan divaksin. Mudah-mudahan bulan 7 kita kuliah lagi secara offline ya, tidak online.